Halo teman semuanya, balik lagi di podcast gua. Nah, kali ini gua bakal bertanya-tanya nih tentang relationship. Nah, relationshipnya berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Nah, sebelumnya kenalin gua Axel Anugrah Divyo Pradana sebagai moderator dan lawan bicara gua. Fahri. Oke, kali ini kita bakal tanya-tanya nih tentang relationship. Oke. Nah, sebelumnya aku kan memang lagi jomblo ya, belum punya pasangan gitu. Belum pernah punya pasangan gitu. Nah, aku pengen nanya nih, apa sih yang bikin hubungan kalian itu bisa selama ini gitu? Selama apa? Selama ya, karena kan yang aku tahu tuh pasti kalian hubungannya tuh udah bertahun-tahun gitu. Apa sih gitu? Eh, Kalau kita itu yang pasti komitmen ya, terus saling percaya juga. Dan dari awal emang kita udah ada deal-dealan untuk mengantisipasi kesalahpahaman gitu ya. Jadi dari awal itu sebelum kita punya relationship ini, kita udah deal-dealan. Kita bisa memaafkan kesalahan apapun itu kecuali cheating. Cheating ya, cheating. Jadi yang bisa bikin bertahan sampai sekarang itu karena apapun kesalahan kita atau kesalahpahaman apapun itu bisa kita maklumi, bisa kita maafkan, asalkan itu bukan cheating. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua dari gua. Tuh, kalau boleh tahu sih gimana sih kalian itu bisa dekat dari awal dan mungkin kalian bisa memutuskan gitu untuk pacaran gitu. Apa sih gitu? Oke, kalau dekat dari awal itu jujur aja dari pas SD. Bayangin, udah lama ya, SD dari dan SD sekarang ya, kita guys. udah kuliah. Oh, udah lama ya. Oke, terus emang waktu itu mah ya kita sama-sama belum mengerti kan, jadi ya udah jalanin aja gitu ya. Terus makin kesini makin dekat dan orang-orang juga bertanya-tanya gitu ya, kalian itu statusnya apa sih? Dan kita emang sebenarnya di situ belum punya status kan ya. Dan karena kita bingung aja gitu ya sama pertanyaan itu, ya udah kita berdua mutusin aja buat jadian. Jadi kalau orang nanya itu, kita statusnya jelas. Dari awal emang let it flow aja sih kita mah. Berarti udah dari SD ya, guys gitu. Nah, kan pasti dong kalian itu berkomunikasi dong dari kalian PDKT sampai kalian hari ini pacaran gitu. Menurut kamu ya, menurut kamu sepenting apa sih komunikasi itu dalam hubungan? Kadang kan ada nih kadang ada nih hubungan yang komunikasi itu jelek gitu ya. Dan menurut kamu itu sepenting apa sih komunikasi? Penting banget komunikasi. Suka dibilang sama orang juga kan, komunikasi itu kuncinya. Dan kita itu tipikal yang komunikasinya seperlunya, bukan yang harus setiap saat ngabarin. Dan itu sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing orang, gimana mereka menjalaninya. Kalau dari kita itu komunikasinya seperlunya aja, nggak perlu setiap saat ngabarin. Yang penting kita tahu aja ngapain aja gitu, antara satu sama lain ya, gitu ya. Kamu ngapain, aku juga ngapain gitu ya. Oke, berarti intinya nggak perlu yang harus kayak 24/7 chatan, enggak gitu ya. Menguras tenaga gitu. Kadang kan ada tuh yang pengen 24/7 teleponan, chatan, enggak ya. Oke. Nah, pasti dong di antara komunikasi kalian itu ada sedikit kesalahpahaman nih. Kadang kan ada tuh masalah yang padahal itu kecil aja tapi tiba-tiba jadinya besar gitu. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi masalah itu gitu? Masalah yang padahal itu kecil tapi jadinya besar gitu karena kesalahan di komunikasi. Untuk menghadapi masalah itu, urus sama kalian sendiri, jangan melibatkan orang lain. Kan masalahnya cuman antara kalian berdua ya. Nah, selesainya juga antara kalian berdua aja. Kalau tips dari aku itu, kalau ada masalah jangan menye-menye, langsung aja datengin ke rumahnya, selesain baik-baik. Sama orang tuanya sekalian boleh. Berarti kalian gak boleh hubungannya itu diam-diam ya guys gitu. Nah,
pastinya dong kalian berdua punya masalah kan gitu. Pasti kan kadang yang dari cowoknya diem gitu, yang ceweknya juga diem gitu. Tapi siapa sih yang paling sering ngajak ngobrol duluan dan bikin oh kita damai nih gitu? Siapa? Yang pasti cowok dong, ya Cowok kan. ya. Ya kita tahu sendiri cewek itu gengsinya gede banget. Gede banget. Nah jadi kita sebagai cowok jangan sama aja gitu, harus bisa ngontrol gengsinya. Dan emang sih fondasi hubungan yang kuat itu emang dari cowoknya biar bertahannya lama. Kalau ya harus cowok yang lebih dominasi dong. Gitu. Ya pasti cowok ya, jangan yang cewek ya guys, karena ya ego cewek kalau bakal kita turutin nggak bakal selesai juga nih. Nah, kalian kan kebetulan berdua kuliah kan, berdua kuliah gitu. Nah pasti kan ada kesibukan juga dong, aktivitas masing-masing. Gimana sih kalian itu mempersiapkan komunikasi kalian supaya tidak miskom gitu? Tadi kan udah dijawab tuh gimana komunikasinya gitu. Nah sekarang gimana sih supaya mengimbangi antara kesibukan kalian dan hubungan kalian juga gitu? Kalau soal komunikasi itu kayak tadi ya, seperlunya aja kita tuh, tipikal yang seperlunya. Dan untuk menyeimbangkannya, kalau misalnya kita ada libur, kita sempetin lah buat ketemu, sekedar ngobrol panjang lebar atau singkat juga, yang penting ketemu aja gitu. Gitu aja sih. Penting ada ketemuan lah ya, nggak harus selalu di chat atau apa gitu. Oke, aku lanjut lagi nih. Kan pacaran itu ya ada yang tiba-tiba karena hanya rasa suka, ini cantik gitu, atau ini ganteng, atau oh dia badannya kayak gini, dia cantik atau apa gitu ya. Nah, apa sih menurut kamu bedanya yang rasa suka itu, percintaan itu dengan rasa suka, dan percintaan yang dibangun dengan komitmen? Apa bedanya? Itu gampang ngebedain sebenarnya. Kalau di hubungan itu biasanya ada yang disebut 3 months rules. Nah, Si 3 months rules itu gitu. Itu adalah fase 3 bulan pertama. 3 bulan pertama pasti kalau yang suka doang itu, wah pokoknya dia dari 100 ke 0. Itu kalau dia suka doang. Tapi setelah 3 bulan, ketika dia sifatnya nggak berubah dan rasa intensnya tetap 100, nggak nurun-nurun, nah baru itu disebut yang komitmen, bukan yang penasaran doang. Berarti nilainya dari 3 bulan pertama ya, jangan dari seminggu pertama, 2 minggu pertama, jangan. Karena di sana masih istilahnya masih penasaran, masih kayak oh ini cantik, ini apa, masih menggebu-gebu lah cintanya gitu. Nah dari tadi aku kan cuma nanya yang tentang tips-tips dan permasalahan kalian ya gitu. Nah pasti dong kalian itu punya masalah yang paling besar gitu kan, masalah paling yang ini kayaknya harus diselesain tatap muka nih gitu, kayak saling bicara, saling apa gitu. Apa sih tantangan terbesar kalian dalam menjalani hubungan kalian itu gitu, dan gimana sih kalian nyelesain? Kadang kan yang cowok egonya sedikit tinggi nih, nada suaranya sedikit tinggi, yang ceweknya juga pengen dimengerti gitu ya, gimana sih tantangan terbesar? Tantangan terbesarnya itu ketika di 3 bulan itu. Di 3 bulan itu pasti jadi apa ya, mungkin bakal ada yang muncul rasa bosan. Terus yang paling parah itu ketika hubungannya masuk ke 2 tahun. Di 2 tahun itu banyak banget godaannya. Dan cara menghadapinya itu tetap stay di komitmen kita kayak awal gitu ya. Setelah kita berhasil menghadapi fase itu, nanti kita bakal masuk ke fase yang namanya unconditional love. Jadi nanti hubungannya bakal lebih terjalin lebih erat gitu ya. Karena seperti dengan artinya unconditional love itu perasaan yang perasaan tanpa syarat. Jadi kalian sudah saling menerima satu sama lain gitu.
Nah itu ya tipsnya, bukan yang 2 minggu 3 minggu gitu, tapi ada setelah fase 3 bulan tadi gitu. Nah di situ 3 bulan tuh. terus 2 tahun. Oh, Nanti banyak lah kalian. kalau ini berapa sih, kalau boleh tahu ini berapa tahun gitu? Dari SD ya, tadi SD kan itu dibilang tadi PDKT ya, itu PDKT gitu. Nah yang setelah apa sih kalian jadian dong, itu udah berapa tahun sampai hari ini gitu? Kita jadian di kelas 10 SMA. 10, 11, 12, sekarang kuliah semester 2. Semester 2, udah setahun juga ya jatuhnya itu. Berarti 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun itu pacaran ya guys, belum tadi PDKT dari SD ya, dari SD. Oke, kan tadi aku udah nanya apa aja konfliknya, gimana sih caranya kalian nyelesainnya gitu. Nah, aku kan yang belum punya pacar, belum ya gak aku, Fari, pengen nanya nih, apa sih tips and trick buat aku supaya menjalin hubungan kedepannya itu lebih baik, dan apa aja gitu tips-tipsnya gitu. Yang paling penting selesai sama masa lalu dulu. Selesai sama masa lalu ya guys. Terus siap dengan, maksudnya gimana ya, prepare yourself. Siapkan diri kamu dulu, apakah kamu siap menjalin hubungan baru. Karena kalau belum siap itu akan merugikan ke pasangan kamunya nanti. Kasihan dong dia nanti. Dan siap aja sih untuk menjalani komitmen yang akan panjang itu. Dengarkan tadi guys, ada 4 tahun, berarti kita harus siap menjalani komitmen yang panjang gitu. Karena kan udah di usia yang seharusnya nggak harus main-main lagi ya, seharusnya gitu. Tapi kan memang ada beberapa teman-teman yang masih main-main tentang hubungan gitu. Iya. Oke, udah terjawab nih semua pertanyaan tentang relationship gitu ya dari aku.